Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Disable tahun 2022. Karena saya tidak ada keperluan dan masih nganggur seperti biasa, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Pada awal cerita, di dalam laut perairan dekat Guam, kapal selam Hala sedang kembali menuju Korea Selatan setelah latihan di Laut Pasifik. Di dalam kapal itu, Taeryong dan seorang koki yang sedang menggibah tentang kaptennya. Yang tanpa mereka sadari, sang kapten sedang istirahat di sana dan langsung mengagetkan mereka berdua. Sedangkan di dasar laut, 6 km dari kapal itu, sebuah ranjau roket aktif dan mengarah ke kapal selam mereka. Setelah menyadari terdapat roket yang mengarah ke kapal, Kapten Kang dan kru sedang berupaya menghindari roket tersebut. Karena percobaan perlindungan ke kapal pertama dan kedua gagal, akhirnya mereka memutuskan melewati palung dan menuju sebuah kapal selam yang karam di dalamnya. Setelah dekat dengan kapal karam, mereka berhasil menghindar dan roket itu pun menabrak kapal karam tersebut. Karena efek ledakan yang sangat besar, kapal selam mengalami kerusakan dan mereka pun karam di dasar laut. 11 hari kemudian setelah kapal karam, jadi mereka itu pada khawatir nih karena oksigen itu sudah mulai menipis. Setelah itu mereka itu dapat pesan dari pemerintah, dari komunikasi kapal, bahwasanya mereka itu baru bisa diselamatkan dalam waktu 15 hari lagi. Sedangkan kondisi oksigen mereka itu tinggal 19% dan kemungkinan hanya bisa bertahan selama 6 hari lagi di sana. Karena kondisi sulit itu, akhirnya terjadi pertengkaran tuh antara para kru, ya kan. Karena kondisi tersebut, Kapten Kang itu menyampaikan dia tuh sebenarnya ingin menyelamatkan semua orang. Kalau tidak bisa, setidaknya setengah, bahkan hanya satu orang saja yang bisa diselamatkan. Karena dirasa keputusannya itu sulit, jadi Kapten Kang itu mengadakan voting untuk para kru. Dan ternyata sebagian besar kru itu tidak setuju dengan apa yang menjadi keputusan Kapten Kang. Dan pada akhirnya Kapten Kang memutuskan untuk menyelamatkan setengah dari kru, dan yang sisanya harus rela tinggal di dalam kapal. Untuk mengetahui siapa yang tinggal dan siapa yang akan diselamatkan dari kapal, kemudian mereka mengadakan undian dengan cara memilih tali. Jika tali yang mereka dapatkan panjang, berarti mereka diselamatkan. Dan jika tali yang didapatkan mereka pendek, berarti mereka harus rela untuk tinggal di kapal. Dan keputusan itu tidak bisa diubah. Saat pengundian dimulai, satu persatu dari mereka mengambil undian masing-masing. Sampai akhirnya giliran Taesyong yang mendapatkan tali panjang dan adiknya Taeryong yang mendapatkan tali pendek. Karena tahu adiknya dapat tali pendek, Taesyong itu meminta adiknya untuk menukar tali. Tapi dengan tegas adiknya itu menolak. Karena hal tersebut sudah menjadi keputusan bersama. Setelah 1 tahun kemudian, kita itu diperlihatkan Kapten Kang yang sedang menghubungi anaknya. Setelah dipanggil ajudan, Kapten Kang pun bergegas untuk pergi dari situ. Dan tiba-tiba Kapten Kang itu ditelepon oleh seseorang. Orang itu mengabarkan bahwasanya di taman hiburan dan rumah Mayor Kim itu dipasangi sebuah peledak. Kemudian berlokasi di taman hiburan. Jadi ada salah satu anak, dia itu membuka tas. Dan setelah dibuka, ternyata tas itu isinya adalah bom. Begitupun di rumah Mayor Kim. Dia itu mendapatkan paket. Setelah dibuka,
juga berisi sebuah bom, sesuai dengan peringatan dari seseorang yang menelpon Kapten Kang tadi. Dan tiba-tiba rumah Mayor Kim pun meledak. Sedangkan di tempat lain, Kapten Kang itu mengunjungi rumah Bintarano yang baru bangun dari tidur, dan terlihat dia tuh sedang mabuk. Sambil makan, Bintarano itu menceritakan ada seseorang yang tinggal bersamanya, yaitu Taeryong. Dan Taeryong suka berbicara aneh dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas, padahal itu sudah melarangnya. Setelah itu, Komandan Kang itu mengatakan bahwa Taeryong itu sudah mati. Di tempat lain, kita itu diperlihatkan anak dan istri Kapten Kang. Ternyata istrinya Kapten Kang itu dia adalah kepala bintara yang sedang dihubungi untuk menjinakkan bom yang ada di taman tadi. Setelah dari rumah Bintarano, Kapten Kang itu sedang menonton berita bom yang terjadi di rumah Mayor Kim. Kemudian Kapten Kang itu ditelepon oleh agen yang bernama Cha Yong Han dari Komando Dukungan Keamanan yang mengajak Kapten Kang untuk bertemu. Tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Kita sebut saja teroris lah ya. Yang mengatakan bom di rumah Mayor Kim adalah serangan pertama. Dan serangan yang kedua itu akan terjadi di stadion bola. Di tempat lain, setelah sampai taman hiburan, istri Kapten Kang menyuruh anaknya itu untuk pulang, dan istri Kapten Kang langsung menuju ke lokasi bom berada. Di dalam stadion bola, kita diperlihatkan ada seorang reporter namanya Dae-oh yang akan menonton pertandingan bola, dan tiba-tiba dia tuh ditabrak oleh seseorang yang menyebabkan HP-nya itu rusak. Ya karena kesal ya kan, dia pun akhirnya mengejar orang tersebut yang ternyata itu adalah Kapten Kang. Setelah Kapten Kang sampai di dalam stadion, tiba-tiba teroris yang tadi itu nelpon lagi mengatakan bahwa bom itu akan meledak jika dipicu oleh suara yang mencapai 100 desibel. Dan teroris tersebut mengatakan bahwasanya bom itu tuh ada di ruangan VIP penonton. Karena reporter Dae-oh mendengar pembicaraan tadi, Kapten Kang meminta kepada reporter Dae-oh untuk mengalihkan perhatian. Sedangkan di lapangan bola terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti. Dan saat akan menendang penalti, tiba-tiba reporter Dae-oh itu masuk ke lapangan untuk mengulur waktu. Karena reporter Dae-oh sudah ditarik keluar lapangan, tendangan penalti pun dimulai. Dan akhirnya gol. Karena supporter itu teriak senang ya kan. Akhirnya di stadion itu suaranya itu mencapai 100 desibel. Yang itu tuh bisa memicu bom. Karena reporter Dae-oh berhasil ngulur waktu, Kapten Kang itu sudah sampai di ruangan VIP dan meminta semua orang untuk keluar dari ruangan itu. Saat bom sudah ditemukan, ternyata di sana itu masih ada anak kecil yang ketinggalan di dalam ruangan itu. Terus Kapten Kang berlari untuk menyelamatkan anak tersebut. Pas bom sudah meledak, kaget kan seluruh supporter yang dalam stadion. Dan untungnya juga Kapten Kang itu berhasil menyelamatkan anak yang tadi. Terus dengan badan yang penuh luka, Kapten Kang itu pergi meninggalkan stadion. Dan reporter Dae-oh itu mengejarnya. Habis itu tiba-tiba teroris itu nelfon lagi tuh dan mengatakan bom yang ketiga itu ada di kolam renang. Di jalan saat akan pulang ke rumah, tiba-tiba anaknya Kapten Kang itu diculik oleh teroris. Setelah itu kita kembali lagi ke Kapten Kang. Dia meminjam mobil reporter Dae-oh untuk pergi ke kolam renang. Karena kejadian bom di stadion sebelumnya, reporter Dae-oh tuh memutuskan untuk ikut Kapten Kang tuh untuk berangkat ke kolam renang. Setelah itu mereka bergegas langsung menuju ke kolam renang. Di perjalanan, Kapten Kang itu menyuruh reporter Dae-oh untuk menelpon pihak kolam renang dan mengatakan agar memperpanjang waktu istirahat di sana.
Karena tahu istri Kapten Kang yang menjinakkan bom yang ada di taman, agen Yong Han dari Komando Keamanan langsung menuju ke sana. Setelah Kapten Kang sampai di taman, tiba-tiba ada telepon masuk dari teroris yang mengirimkan gambar anak Kapten Kang yang sudah mereka culik. Dan Kapten Kang pun berusaha untuk mengulur waktu agar anaknya selamat. Lalu meminta reporter Dae-oh untuk mencari mobil dengan kriteria sama dengan di foto tersebut. Di taman, tempat istri Kapten Kang sedang menjinakkan bom, tiba-tiba bom tersebut aktif. Sementara itu, Kapten Kang sedang masuk ke dalam kolam untuk menjinakkan bom yang ada di sana. Namun dalam waktu yang bersamaan, teroris itu pun menelpon pihak kolam renang untuk segera memperbolehkan orang-orang untuk menyebur dan berenang di sana. Karena sudah banyak orang yang masuk ke dalam air dan menimbulkan suara berisik, akhirnya bom tersebut pun aktif. Karena merasa tidak sempat, akhirnya Kapten Kang pun mengorbankan dirinya untuk memeluk bom tersebut. Sedangkan di taman, istri Kapten Kang sedang memotong kabel untuk menjinakkan bom. Untungnya kedua bom itu tuh adalah tipuan, jadi suami istri itu pun selamat. Setelah itu Kapten Kang menelpon teroris dan tanpa diduga ternyata tersambung ke radio istrinya. Saat istri Kapten Kang akan meninggalkan lokasi bom yang ada di taman, tiba-tiba teroris itu mengancam. Jika sang istri pergi dari tempat itu, maka anak mereka lah yang akan menjadi korban. Dan ternyata di taman sudah ada bom yang lain yang sudah siap diledakkan oleh teroris dengan radius 3 meter. Daripada anaknya jadi korban, istri Kapten Kang pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dan tiba-tiba bom itu pun meledak dan istri Kapten Kang terlempar jauh dari sana. Di tempat reporter, dia menemukan mobil yang menahan anak Kapten Kang. Karena pintu mobil itu terlanjur dibuka, maka bom yang ada di dalam mobil pun meledak. Ternyata itu juga tipuan karena anak Kapten Kang tidak berada di situ. Untungnya reporter Dae-oh pun selamat. Setelah itu Kapten Kang menghubungi bagian pengamanan bom di taman dan menanyakan keadaan istrinya. Karena memakai rompi anti bom, untungnya istri Kapten Kang selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari rangkaian kejadian-kejadian tersebut, Kapten Kang pun mencurigai seseorang dan dia pun langsung menuju ke tempat yang ia curigai. Di tempat agen Yong Han, dia mendapatkan kabar bahwa bom yang di taman meledak dan yang jadi korban adalah istri Kapten Kang. Karena hal itu, agen Yong Han akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan dia menduga teroris itu pasti belum puas karena istri Kapten Kang yang masih selamat. Dan benar saja, di ruangan perawatan istri Kapten Kang, tiba-tiba ada seseorang masuk yang menyamar menjadi dokter dan menyerang penjaga yang menjaga istri Kapten Kang. Dan akhirnya penjaga itu pun terbunuh. Di dalam mobil di perjalanan, agen Yong Han sedang melihat-lihat daftar orang-orang yang berhasil diselamatkan dari kapal selam Hala. Pada salah satu orang tersebut, ia menyaksikan video konsultasi Taesyong dengan seorang dokter. Di mana Taesyong sangat kesal terhadap Kapten Kang. Karena keputusan Kapten Kang, adiknya Taesyong dan teman-temannya tidak bisa diselamatkan dari kapal selam. Setelah Kapten Kang sampai di kediaman Bintaro, Kapten Kang pun menuju salah satu ruangan dan dia melihat banyak sisa-sisa rakitan bom yang ternyata Taesyong lah yang membuat bom tersebut. Dan ketika teroris itu menelpon Kapten Kang, ternyata benar bahwa dia adalah Taesyong, kru yang selamat dari tragedi kapal selam Hala. Setelah itu Kapten Kang disuruh Taesyong untuk menemuinya di Miss Hotel. Di rumah sakit, Taesyong pun memberikan obat bius kepada istri Kapten Kang dan membawanya pergi dengan kursi roda. Tak disangka, ternyata ia berpapasan dengan agen Yong Han dan untungnya agen Yong Han belum menyadari bahwa itu Taesyong dan Taesyong pun lolos. Kemudian pergi ke dalam lift. Sedangkan agen Yong Han sudah di dalam ruangan istri Kapten Kang dan menyadari bahwasanya istri Kapten Kang sudah tidak ada dan salah satu penjaga di sana sudah meninggal
Karena hal tersebut, akhirnya agen Yonghan sadar bahwa yang berpapasan dengan dia tadi adalah Taesyong. Dan akhirnya dia menelpon bawahannya lalu memerintahkan untuk membunuh Taesyong. Namun bawahannya tidak berhasil dan akhirnya dia pun terbunuh oleh Taesyong. Setelah sampai lantai bawah, agen Yonghan melihat bawahannya yang sudah mati dan langsung mengejar Taesyong keluar rumah sakit. Akan tetapi dia terlambat dan tidak berhasil. Saat sedang menuju Hotel Miss, Kapten Kang menerima foto anaknya yang sudah dikalungi dengan bom dari Taesyong. Kemudian, Kapten Kang menelpon agen Han untuk meneliti rakitan bom yang ada di rumah Bintara No. Sesampainya di Hotel Miss, Kapten Kang memutuskan untuk berpencar dengan reporter Dae-oh untuk mencari anaknya. Saat reporter Dae-oh sampai di salah satu kafe, ia berhasil menemukan anak Kapten Kang yang sudah terdapat rompi bom di badannya. Di dalam hotel, Kapten Kang dihubungi oleh agen Yonghan bahwa bom yang dibuat Taesyong lebih dari satu. Dan jika bom tersebut berjauhan dengan jarak tertentu, maka akan meledak. Jika bom berjarak 1 meter, maka bom itu akan nonaktif. Kemudian reporter Dae-oh melaporkan bahwa anak Kapten Kang sudah ditemukan. Di dalam hotel, Taesyong sedang orasi di depan para pengunjung hotel tentang kejadian yang dia alami saat berada di kapal Selam Hala. Saat pengunjung ingin keluar karena takut dengan rompi bom yang Taesyong pakai, Taesyong mengancam bahwa di pintu masuk hotel sudah ada bom yang ia siapkan. Rompi yang dipakai Taesyong terhubung dengan rompi yang dipakai oleh anak serta istrinya Kapten Kang. Setelah itu, Kapten Kang pun membujuk Taesyong untuk menghentikan semua ini, dan dia siap bertanggung jawab atas kejadian di kapal Selam Hala. Setelah itu, Taesyong mengatakan bahwa istri Kapten Kang berada di dalam mobil di seberang hotel. Anaknya berada di salah satu kafe di depan hotel. Saat tim keamanan akan masuk ke pintu hotel, tiba-tiba kemudian Kapten Kang pergi keluar untuk memastikan keberadaan mobil yang ditempati oleh istrinya. Setelah itu, Taesyong pun menyusul Kapten Kang keluar. Setelah melepas rompi bom dan pemicu bom, Taesyong memberikan waktu hanya 3 menit kepada Kapten Kang untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Kemudian mereka berdua pun bertarung. Saat Kapten Kang sedang terpojok, tiba-tiba agen Yonghan datang untuk membantu Kapten Kang. Dan agen Han langsung menembak Taesyong, dan Taesyong pun akhirnya tewas. Karena diburu waktu, Kapten Kang pun terjun menuruni gedung satu demi satu sampai akhirnya dia menyelamatkan istrinya di dalam mobil tempat istrinya ditahan. Sedangkan waktu tinggal 23 detik, Kapten Kang dengan mobil tersebut langsung tancap gas menuju kafe tempat anak dan reporter Dae-oh berada. Namanya juga settingan sutradara. Akhirnya Kapten Kang berhasil menyelamatkan anaknya di detik-detik akhir. Beberapa hari kemudian, setelah melihat kondisi anak dan istrinya, Kapten Kang menemui awak media untuk konferensi pers dan mengklarifikasi kebenaran insiden kapal Selam Hala. Setelah itu, kita diperlihatkan Kapten Kang sedang mengunjungi makam para kru yang gugur dalam insiden tenggelamnya kapal Selam Hala untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mereka. Tidak lama kemudian, datanglah para kru, yaitu orang-orang yang berhasil diselamatkan dari tragedi tenggelamnya kapal Hala. Ya, endingnya sebenarnya bagus, ceritanya sebenarnya bagus, cuman pengalaman berbicara karena saya itu belum berpengalaman ya kan, masih belajar dan coba-coba. Ya, jika ada salah kata atau salah perangkuman, salah cerita, mohon maaf lah ya. Ya, mudah-mudahan Anda sekalian berkenan untuk memberikan kritik dan saran kepada kami yang baru belajar ini. Terima kasih dan cukup sekian. Bye bye.